anak-anakku kelas 3, bagaimana kabarnya? Tentunya anak-anak tetap semangat. Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, kelas 3 sudah masuk di materi 3, yaitu aku bersyukur atas panasnya matahari dan musim kemarau. Yuk, mari kita mau belajar. Kitab Kejadian pasal 8 ayat yang ke-22 menyatakan bahwa selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Tuhan menguasai alam, bumi, dan kehidupan manusia disebut Tuhan Maha Kuasa. Tuhan berkuasa mengatur alam semesta ciptaannya. Matahari terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat secara teratur karena kuasa Tuhan. Panasnya matahari dan musim kemarau merupakan bukti kehadiran Tuhan. Dapatkah kita membayangkan jika suatu hari matahari tidak terjadi? Tentunya gelap gulita ya anak-anak ya. Pasti semua aktivitas akan terganggu. Orang tua tidak dapat bekerja, anak-anak tidak dapat pergi ke sekolah. Nah, kalau sekarang ini karena masih ada pandemi COVID-19 ya anak-anak tetap belajar secara daring, gitu ya. Oke. Nah, kemudian aktivitas kantor dan pasar juga terhambat. Para petani tidak dapat bekerja di sawah karena apa? Gelap. Tumbuhan tidak dapat mengolah makanannya. Karena ketika tumbuhan mengolah makanannya itu di siang hari dan membutuhkan bantuan sinar matahari, ya, gitu anak-anak ya. Musim kemarau atau musim panas banyak manfaatnya bagi manusia, yaitu menjemur pakaian. Jadi kalau mamah di rumah ya banyak cucian begitu ya. Nah, kalau panasnya terik gitu kan, nanti cuciannya, jemurannya itu cepat kering, ya. Kemudian para petani menjemur padi, para nelayan menjemur ikan, kan? Nah, anak-anak dapat bermain layang-layang di tanah lapang. Kalau sekarang ini tanah lapang itu susah dicari ya, karena sudah alih fungsi menjadi rumah begitu ya. Tetapi anak-anak tidak perlu khawatir. Jadi anak-anak tetap bermain di rumah, itu mesti bisa dilakukan ya, tidak harus bermain layang-layang ya kan. Oke. Nah, di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-29 menyatakan, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tuhan memberikan makanan bagi manusia pada mulanya adalah tumbuhan berbiji dan buah-buahan berbiji. Tapi kalau sekarang ini manusia bisa mengonsumsi apa anak-anak? Bisa mengonsumsi ikan, ya kan? Bisa mengonsumsi daging ayam, daging sapi, daging kelinci mungkin ya, atau daging kambing. Itu bisa dikonsumsi manusia pada saat ini. Nah, tumbuh-tumbuhan dapat bertumbuh dengan baik membutuhkan sinar matahari. Dengan bantuan sinar matahari, tumbuhan dapat mengolah makanannya sendiri. Proses pengolahan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis. Jadi kalau siang hari itu anak-anak ya, tumbuhan itu memasak, mengolah makanannya sendiri. Di mana masaknya? Di daun. Karena di daun tersebut ada yang namanya zat hijau daun disebut klorofil. Nah, kalau tumbuhan itu memasak atau mengolah makanannya itu perlu bantuan sinar matahari, sehingga tumbuhan ketika memasak atau mengolah makanannya itu di siang hari, itu ya. Nah, sinar matahari pagi sangat berguna bagi manusia karena mengandung vitamin D yang baik untuk kesehatan tulang. Kemudian sarankan kalau pagi hari nih, anak-anak kan masih belajar di rumah. Nah, kalau pagi hari sekitar jam 8 pagi ya, nanti silakan anak-anak berjemur.
itu sampai 15 menit. Jadi jam 8 lebih 15 menit atau jam 8 lebih 20 menit berjemur anak-anak. Supaya apa? Mendapatkan vitamin D dari sinar matahari pagi, karena itu untuk kesehatan tulang kita, ya kan? Nah, selain berjemur, anak-anak juga harus mengonsumsi makanan yang bergizi. Maksudnya bergizi di sini bukan berarti makanan yang mahal-mahal, tidak, tetapi makanan yang bergizi ini adalah makanan yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna. Masih ingat? Ini pelajaran kelas 1 loh ya. Apa? 4 sehat, 5 sempurna. Nah, itu makanan yang bagaimana? Makanan yang bergizi. Lah, 4 sehat 5 sempurna itu terdiri dari apa saja, anak-anak? Iya, yang pertama karbohidrat, itu ada nasi. Bisa diganti dengan gandum atau bisa diganti dengan ketela, ya, singkong, bisa, atau jagung gitu ya. Atau roti gitu. Kemudian ada sayur mayur. Nah, kemudian ada lagi lauk pauk. Kalau lauk pauk ini macam-macam ya, ada tahu, tempe, ikan, kemudian daging, telur gitu ya. Nah, kemudian apalagi buah-buahan. Dan terakhir pelengkapnya yaitu apa? Susu. Siapa yang tidak suka minum susu? Padahal susu itu bagus untuk apa? Untuk pertumbuhan badan. Budian aja masih suka minum susu. Jadi anak-anak juga harus apa? Minum susu. Oke. Nah, kemudian lanjutkan ya. Waktu semakin siang, matahari di atas kepala, maka udara terasa panas, membuat tubuh gerah. Tahu gerah, anak? Dalam bahasa Jawa itu sumuk gitu ya. Dan cepat haus. Nah, kalau anak-anak haus ya, mengalami haus di siang hari, jangan langsung minum es. Ambil minuman dari kulkas, enggak usah, enggak boleh ya, karena enggak bagus. Jadi minum air putih biasa itu ya, air putih diminum supaya apa? Tidak terjadi dehidrasi atau kehilangan cairan atau kehabisan cairan. Gitu anak-anak ya. Biasanya kalau panas-panas kemudian minum es langsung gitu, itu akan menyebabkan kepala jadi pusing gitu ya. Karena dingin kan, jadi sarafnya naik gitu ya. Jadi diusahakan minum air putih, nggak usah dingin gitu ya. Oke. Nah, untuk melindungi dari sengatan panasnya matahari di siang hari, anak-anak bisa memakai apa? Topi gitu ya. Karena apa? Panas banget kalau di luar rumah. Bisa pakai topi untuk apa? Melindungi kepala supaya nggak terlalu kepanasan begitu ya. Oke. Nah, sampai di sini dulu anak-anak pembelajaran kita. Nah, untuk tugasnya silahkan anak-anak menuliskan ya. Menuliskan kegiatan apa saja yang dilakukan manusia ketika di musim kemarau. Oke ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.